Kenapa sih nggak mau untuk bermimpi? Mimpi itu gratis, murah, nggak ada harganya. Maksudnya mimpi itu free. Everyone can dream. Maksudnya nggak cuma Niken tuh nggak cuma seorang Niken. Betul. Multiple roles. Ada Niken sebagai istri, Niken sebagai ibu, Niken sebagai pegawai ranah publik. Udah capek ya? Betul, karena di Dea Talk kita juga menyampaikan kepada seluruh peserta energi itu nular. Benar. Ya kan ya, ketika kita datang dengan energi yang positif, kita memberikan energi itu ke lingkungan kita dan itu yang direspon oleh mereka. Benar. Ya kan? Nah, di usia sekarang, ya kan, masih yang muda sudah ya? Masih muda, masih berjiwa muda, kita ini masih menolak tua. Kala dua. Berapa tahun yang lalu? Kali dua. Nah, di usia-usia dewasa lah kita katakannya ya. Di usia-usia dewasa ini, Mbak, banyak orang kan malah ngapain lagi mimpi? Toh usianya udah dewasa. Atau dari sudut pandangnya Mbak Niken sendiri gimana? Mimpi itu masih ada nggak sih, Mbak? Atau mimpinya sudah berubah, mimpinya beda lagi dari yang dulu gitu? Atau gimana, Mbak? Oke, jadi kalau dibilang manusia sesuai usia kalau udah berumur tidak bermimpi, itu rugi. Oke. Tahu nggak yang bikin KFC, itu nemu KFC kalau nggak salah umur hampir 50-an deh. Itu baru KFC baru ada dan terkenal. Sorry nyebut merek nggak apa ya? Nggak apa-apa, boleh. Karena itu salah satu contoh yang terlihat banget gitu. Kenapa sih nggak mau untuk bermimpi? Mimpi itu gratis, murah, nggak ada harganya. Maksudnya mimpi itu free. Everyone can dream. Maksudnya kayak contoh nih, Vin. Gue kalau udah nggak punya mimpi, itu nggak ada harapan, nggak ada gairah untuk menjalani. Betul. Mimpi itu penting. Mau usia berapapun tetap bermimpi. Soal berubah atau tidak bermimpi itu tergantung lagi. Contoh sebagai seorang perempuan nih, kan nggak cuma Niken tuh nggak cuma seorang Niken. Betul. Multiple roles. Ada Niken sebagai istri, Niken sebagai ibu, Niken sebagai pegawai ranah publik. Nah, mimpi itu tergantung dari mana kita menyikapinya. Kalau mimpi Niken sebagai ibu, mimpinya ya pengen anak-anaknya tumbuh dengan sehat, soleh-solehah, cerdas dunia akhirat, selamat gitu ya. Mimpi jadi istri, pengennya suami setia, satu-satunya the one and only kayak gitu kan, punya aset, punya visi misi yang tercapai segala macam. Mimpi jadi seorang karyawan, karirnya bagus, boleh bermimpi di segala aspek hidup kita, bermimpilah. Oke, jadi itu ya untuk kamu-kamu nih, apalagi kalau kita lihat ya anak-anak muda zaman sekarang, kamu mau mimpinya apa? Aku kayaknya let it flow deh. Gitu. Itu kayaknya salah besar ya. Karena kalau kita hidup tanpa mimpi atau tanpa sesuatu yang kita inginkan itu rasanya tuh hidupnya tuh nggak ada bensinnya. Benar. Ibaratkan mobil nggak ada bensinnya nggak jalan. Nggak jalan. Nggak hidup dia. Nggak hidup. Biar dia hidup harus ada mimpi-mimpi tadi, percikan-percikan api tadi tuh yang membuat hidup kita tuh jadi bersemangat terus gitu ya. Itu valid. Jadi harus tahu dulu nih buat semua sahabat Dayata mungkin yang masih muda-muda. Yang pertama harus tahu dulu apa yang kalian mau. Kalau kita let it flow itu berarti kita nggak tahu apa yang kita mau. Yes. Harus tahu dulu apa sih yang mau kita capai itu apa. Buat per 3 bulan, per 6 bulan, per setahun, per 5 tahun boleh, monggo bebaskan. Tapi kalau yang anak-anak muda kan lebih fleksibel ya. Per 3 bulan contoh. Kayaknya 3 bulan ini aku harus menguasai Excel atau PowerPoint atau mungkin dalam tahun depan aku harus bisa jadi MC minimal 2 deh biar aku lebih pede. Monggo silahkan. Tahun 5 tahun ke depan kayaknya aku harus kerja di sini, bebas gitu. Oke. Itu penting banget tuh ya. Terus pertanyaan selanjutnya ya kan, Mbak Niken ini ya guys adalah orang-orang yang kayaknya energinya tuh banyak banget. Kalau kalian lihat story-story dan posting-postingannya banyak banget aktivitas dan kegiatannya. Nggak capek kah Anda, Mbak? Nggak capek nggak? Sebenarnya ya, kalau dibilang capek atau tidak pasti capek. Cuman bahagia atau tidak, buat bahagia. Jadi capeknya itu akan terkikis. Cuman harus diingat, vitamin, istirahat yang cukup, olahraga, itu perlunya kita support system. Kayak Coach Vino, ada berapa pegawai atau ada support system yang selalu support.
Sama. Ini kan juga gitu. Jadi kayak harus happy gitu. Happy. Terus satu lagi, ketika kita melakukan sesuatu, mindfulness. Contoh, saya harus ke bandara nih jam 5. Udah abaikan dulu. Kenapa? Karena mindfulness ketika ngobrol sama Vino itu menyenangkan gitu. Atau ketika kita makan tuh kebiasaan kan pasti nonton Netflix. Betul. Nggak boleh ya? Marah. Ya. Jadi lambung marah, semua usus marah sama kita. Tubuh kita marah sama kita karena kita tidak mindfulness berkomunikasi dengan tubuh kita. Diselingkuhi. Jadi ketika kita makan kita fokus. Coba rasakan nikmatnya itu. Mindfulness makan, jangan buka yang lain, makan aja benar-benar, dimulai dari makan aja. Atau ketika kita ngobrol, susah banget kan kalau ngobrol kita sama nongkrong gitu. Benar. Pasti gini kan, Vin. Gitu kan. Terus itu enggak banget. Udah, letakkan HP kayak kalau nge-MC lah, itu kan benar-benar yang kita in our stage gitu. Betul. Ya, fokus gitu. Coba deh gitu. Tubuh kita 100% ada di sana gitu ya. Iya. Terasa lebih ringan aja, Vin. Jadi seakan-akan kalau orang lihat ini capek banget deh kesana kemari. Enggak. Karena ya capek, cuman nggak kerasa karena mindfulness. Jadi ketika aku di sini ya aku sama kamu, fokusku 100%. Nanti ketika aku sampai Jakarta mungkin aku ketemu sama sahabatku, ngobrol ya aku akan fokus sama dia gitu. Yes. Tapi aku udah nerapin itu ke beberapa kegiatan sih ya. Karena berasanya beda banget, Mbak. Bener. Ketika kita nongkrong, terus nongkrongnya sambil pegang handphone, kita jadi nggak fokus. Terus mungkin lawan bicara kita juga ngerasa kurang nyaman. Yes, benar. Kalau kebanyakan pegang handphone, ya nggak sih? Benar, kayak nggak sopan nggak sih? Ya. Apalagi kalau cowok kan katanya multitaskingnya agak kurang dibandingin cewek. Benar. Kadang-kadang teman kita ngomong, kita main handphone, tunggu ya, itu kan malesin banget ya. Mending prefer kalau seandainya itu penting banget, izin aja. Sorry ya, aku harus angkat telepon ini. Tunggu ya, sorry banget. Tulus aja bilang gitu. Atau sorry kayaknya ini harus aku reply nih anakku. Gitu. Malah oke daripada gimana? Ya. Males ya. Jangan itu adalah habit yang jelek banget. Betul. Nah, banyak banget nih ilmunya, banyak dagingnya nih guys ya di bulan puasa ini. Selanjutnya Mbak Niken, masih balik lagi mengenai karir. Kan aku ngelihatnya, kan orang luar gitu ya, ngelihat karir Mbak Niken ini keren ya. Sepertinya selalu bertumbuh dengan bagus gitu ya karirnya Mbak Niken. Apa salah satu faktor penunjangnya? Apakah karena Mbak Niken menjadi pribadi yang positive vibes, komunikasinya jago public speaking, itu berpengaruh nggak sih Mbak? Gila banget, men. Pinter nggak ngarahinnya, pinter nggak? Ini pinter. Emang bener Coach Vino ya, dia talk the one and only. Arahnya tahu kan ya? Paham. Keren banget ini Coach Anda ya. Gue kalau kayak gini, excited harus kayak gini nih. Capek. Ganti jilbab ya. Jadi menjawab itu. Menjawabnya gimana? Jelas. Itu adalah pertanyaan retoris yang nggak perlu dijawab. Communication skill itu adalah hal yang paling penting. Kenapa? Karena ketika kita berkomunikasi dengan baik dan tulus, kata tulus ya, itu energi kita juga positif. Energi yang positif itu akan ngebawa. Pernah denger ini nggak sih tentang quotes magnet gitu? Jadi kalau magnet kita tuh positif vibes, lingkungan kita itu akan ngebawa positif. Yes. Jadi kalau ibaratnya gini, gue udah berperilaku sangat positif nih. Lingkungan gue kalau seandainya negatif, gue akan terjauh. Yes. Gue akan terlempar aja. Gak masuk nih. Gak masuk. Tapi kalau kita positif, contoh nih, Coach Vino orangnya positif, ketemu dong sama orang positif. Gue orangnya positif, leader gue positif. Jadi seperti flashback ya, operator kan. Lu kebayang dong gue kerja operator kan. Terus gue S1 lanjut lagi S2. Disekolahin masih sama perusahaan lama. Ketemu leader yang super supportive banget. Thank you Mbak Irani, enggak apa ya mention. Boleh. Karena Mbak Irani kayaknya anaknya mau, ya Mbak Irani jangan lupa katanya mau ke Deata. Iya tuh Mbak Irani, yuk kita tungguin di kantor kita. Jadi Mbak Irani ini yang ngarahin, Niken, kamu harus lebih dari ini. Tadinya gue udah nyaman menjadi seorang asisten analis saat itu, udahlah begini-begini aja. Mbak Irani enggak, cobain gitu. Terus karena udah punya suami, support suami juga penting, gitu-gitu. Yang pasti
apa ya, berperilaku positif tadi, tulus, sama communication skill yang handal. Karena sepintar apapun kita sahabat Dayata, kalau kita nggak bisa ngomong, nggak bisa mempresentasikan apa maksud dari sehebat-hebat itu, zero, kagak ada fungsinya. Iya. Ngomong itu penting banget. Betul, karena di Dayata Talk kita juga menyampaikan kepada seluruh peserta, energi itu nular. Benar. Ya kan ya, ketika kita datang dengan energi yang positif, kita memberikan energi itu ke lingkungan kita dan itu yang direspon oleh mereka. Benar. Ya kan? Kalau energinya kita negatif, itu yang nyampe ke mereka, mereka responnya juga pasti akan negatif. Ya kan? Makanya mau lingkungan kamu itu masih negatif atau gimana, yang penting kamu bawa dirinya positif dulu aja. Nanti kalau klop bisa nyambung, kalau enggak berarti mental seperti Ya tadi udah, yang dikatakan Mbak Niken, mungkin tidak satu frekuensi kalau anak-anak sekarang bilang. Benar, Ya itu kan? valid. Nah, Mbak Niken ini kan juga MC senior mulai dari zaman perminyakan dulu. Woi, lu bilang senior kayak gue tua banget. Pino. Jadi apa? MC apa kata-kata yang seumuran tepat? lah, MC seumuran. MC dengan jam terbang yang sudah keren. Gitulah Masya kali Allah. ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi jam terbangnya udah oke banget karena mulai dari perusahaan minyak asing di Duri dulu kan, Mbak. Benar. Sampai sekarang kayaknya paling senior nih Anda nih sama Mas Mario ya, berdua ya. Oh, I miss him. Ya Allah, Maria apa kabar dia? Sibuk banget. Oh, udah jarang ketemu. Sibuk banget ya. Lagi banyak lot pekerjaan, jadi ya semoga sehat lahir dan batin ya, Mai. Nah, itu dia. Kan ada value yang berbeda nih dari seorang Niken yang hanya bekerja di bagiannya sendiri, tapi harus berada di depan panggung, ketemu sama bos-bos, tidak hanya di Pekanbaru, mungkin sampai ke Jakarta, sampai kemana gitu kan, Mbak ya. Itu berefek ke karir nggak sih, Mbak? Jelas. Karena orang akan semakin kenal kita, semakin tahu potensi diri kita. Jadi kalau udah tahu, udah kenal, oh iya, aku ada ini nih. Oh, sini kan aja. Ini. Oh, sini kan aja. Top of mind-nya itu adalah Niken itu nomor 1. Iya, bukan begitu juga, tapi paling enggak ada jalur untuk exposure diri lebih baik. Karena itu penting. Nah, mana tahu nanti butuh ada kenaikan jabatan mungkin, ya kan, promosi. Dilihat. Kan orang ingatnya Niken. Iya. Ya kan, kalau kamu tidak bersinar kan dilupakan. Iya, jadi paling enggak itu tadi. Bersikap positif, berlaku baik, tulus, pintar atau jago ngomong dengan fakta ya. Terutama kalau di dunia pekerjaan, ngomong itu nggak sekedar ngomong sih. Mungkin kalau beberapa teman pernah ngikutin kelasnya Coach Vino, itu udah sesuai banget. Kemarin PT PHR sempat 2 sesi ya, kita ngadain sesi untuk communication skill, how to present, bagaimana cara presentasi yang baik dan bagus. Oh, itu kepake banget. Karena orang akan mengenal kita tuh dengan apa yang kita representasikan. Gitu kan, Vin? Jadi walaupun kita pinter, tapi tidak bisa merepresentasikan itu, orang tidak menilai kita pinter. Bener, Mbak ya? Malah bikin salah kaprah jatuhnya kan. Kayak contoh ragu-ragu ketika presentasi, ini yakin proyek dia nggak sih? Pasti akan kayak gitu. Tapi kita firm, kita pede gitu. Wah, itu akan oke banget sih, Vin. Jadi memang communication skill itu menurutku ya, kalau di list itu number 1 sih. Dalam dunia kerja yang wajib itu communication skill duluan. Benar, karena aku bilang sama ponakan-ponakanku ya, Mbak ya. Karena di dunia kerja itu kamu itu tidak ditanya kamu jago fisika enggak, kamu jago kimia enggak, jago biologi enggak. Tapi communication skill, public speaking itu tuh nomor 1 ya, Mbak ya. Nomor 1, karena communication skill tuh bukan hanya presentasi, tapi bagaimana kita berkomunikasi asertif dan produktif ke peer, ke level sama atau ke bawahan atau ke atasan. Gitu. Karena you know why, Mbak? Kan banyak banget nih sampai sekarang yang ikutan private di kelasnya kita dari Pertamina. Nggak cuma yang di Rumbai tempatnya Mbak Niken, tapi juga dari Duri, Dumai. Terus curhatan-curhatan mereka-mereka yang introvert yang daftar di sini. Karena banyak nih yang tidak mau disebutin, Mas, jangan diposting, kita belajar ya. Karena mereka sangat introvert. Nah, tahu nggak sih di curhatan-curhatan itu, aku tuh pengen banget semangat dan pede jago ngomong kayak Mbak Niken. Ini beneran. Beneran, ini bulan puasa loh. Siapapun kamu berada di tangan yang tepat. Waduh. Tapi terbukti loh, sekarang udah jago.
udah pede ya. Kita nggak bisa spill namanya di sini, tapi udah keren. Masya Allah. Itu dia, kita mau ngasih tahu bahwasanya sebetulnya orang-orang yang jago ngomong itu nggak bisa lahir dengan sendirinya. Nggak bisa. Kan jam terbang itu ngajarin kita banyak kegagalan ya Mbak ya, sampai akhirnya Mbak Niken sekeren ini, pasti gitu kan ya. Latihan penting. Latihan itu sangat penting. Wajib. Itu nggak kayak, enggak sih, Vin, itu memang dilatih. Dilatih ya. Dilatih. Karena kamu tahu nggak, public speaking atau ngomong di depan publik itu akan jadi beban dalam 50 tahun ke depan kalau kamu nggak suka. Oke. Tapi kalau kamu suka, itu selama 50 tahun ke depan akan jadi aset yang berharga. Luar Gitu. biasa. Luar biasa. Oke, terakhir Mbak Niken, aku pengen nanya nih, Mbak Niken kasih pesan untuk para sahabat Deyata yang nonton videonya kita, bagi karyawan-karyawan yang masih menyembunyikan kelebihannya. Misal, dia sebenarnya jago ngedance atau dia jago nyanyi, tapi tiap ada penampilan di kantor, dia nggak mau tampil. Atau yang ada yang jago ngomong, tiap presentasi, nggak mau, aku di belakang aja takut salah, takut ini gitu loh. Sehingga kan jadi, apa ya, ibaratkan cahaya itu jadi redup. Dan pimpinannya jadi nggak tahu, oh ternyata dia ini bisa nih, gitu ya. Nah, apa tipsnya untuk mereka, Mbak? Tipsnya adalah mungkin satu ya, kenali potensi diri, lalu exposure yourself. Jadi jangan ragu untuk membuat perbedaan satu sikap aja setiap harinya. Namanya dia pengen, atau kalau udah jago, apalagi ya kalau udah jago tadi dibilang, ya udah go ahead, siapkan diri, siapkan semua materinya, exposure. Tapi kalau sekiranya belum tahu ini aku jago atau enggak, coba, mencoba aja. Namanya pengen banget nih MC, belajar, berlatih. Jadi lakukan hal-hal yang positif dan kreatif dengan hati yang tulus. Luar biasa sekali. Nggak berasa Nggak gitu berasa, ya memangnya nggak kalau berasa sih, nggak berasa. Kok dari tadi gini-gini 5 menit. kita maunya 1 jam sih. Kayaknya 2 jam juga betah sih sampai buka kayaknya ya. Kayaknya setelah ini kayaknya kita harus ada episode-episode selanjutnya bareng Mbak Niken ya. Karena kayaknya masih banyak banget permasalahan yang harus kita bahas di sini. Karena memang balik lagi Tutor Deyata adalah memberikan ilmu sambil ngobrol-ngobrol santai gini kepada para pendengarnya kita yang tidak diajarkan di sekolahannya kita, tapi diajarkan oleh yang namanya kehidupan. Mbak Niken makasih banyak. Sama-sama. Ya. Udah setengah jam pas. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, sahabat Deyata. Semoga selalu betah, selalu mantengin Tutur Deyata karena banyak banget insight di dalamnya. Oke, thank you Mbak. Thank you. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa. Bye.